Masih ngomongin contoh yang tadi bang. Arab لأن متعلق بعين مرهون فالميت رهن بدين عليه فيقضى دين من المرهون فيضاع barang gadai barang gadai mayit waktu hidup menggadaikan mobilnya atau rumahnya, surat rumahnya atau apapun mendapatkan hutang. Jelas ya? Lalu meninggal. Maka harta yang digadaikan ini, walaupun ini milik mayit, ini dulu boleh diapa-apakan sebelum diselesaikan dulu. Dan menyelesaikannya itu dari harta peninggalannya mayit. Nggak boleh diturunin menjadi warisan, terus nanti urusan pelunasan, itu nanti hartanya ahli waris. Nggak boleh, bukan itu cara kerjanya. Selesaikan dulu dengan hartanya mayit. Kalau bisa diselesaikan, kalau tidak memungkinkan, ya berarti harta itu dijual, hasil penjualannya untuk menyelesaikan. Ada sisanya, masuk hartanya menjadi harta penting. Gak boleh disiasat-siasatin. Berarti apa Pak Wadi? Saya pelan-pelan jelasnya sengaja supaya agak bingungin ya. Saya tetap ibu bapak agak bingung. Ini masih pendahuluan. Mohon sabar. Saya selalu panggilnya. Baik. Itu yang ke berapa tadi? Contoh yang ketiga. Masih yang pertama tadi. Contoh yang keempat. Termasuk daripada empat harta itu sendiri adalah sugnal mu'tadah. Sugnal mu'tadah. Yaitu kebutuhan primer dari istri yang ditinggal mati oleh suami selama masa iddah. Kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh istri yang ditinggal mati suami selama masa iddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya bukan ditalak hidup, berarti cerai mati namanya. Suaminya mati dalam keadaan dia berstatus istri sah. Kewajiban istri saat suaminya mati, karena kewajiban istri banyak. Ada kewajiban istri saat suami hidup, ada kewajiban istri setelah suami mati. Kewajiban istri saat suami hidup ada banyak. Kalau kewajiban istri saat suami mati cuma satu. Kalau saat suami hidup kewajiban istri apa? Kewajiban istri saat suami hidup apa? Tidak boleh keluar rumah kecuali mendapatkan restu dan izin dari satu. Yang kedua, kewajiban istri apa? Tidak boleh menolak ajakan jima. 2. Yang ketiga apa? Menaati permintaan suami di dalam perkara yang ma'ruf yang dibenarkan oleh agama. Dan yang paling itulah kewajiban seorang istri. Cuma itu doang. Masa belajar nyapu, nyuci, nyetrika bukan kewajiban istri. Itu waktu suami hidup. Waktu suami mati, kewajiban istri terhadap suami adalah ihdan. Ihdan di masa iddah. Ihdan itu apa? Tidak bersolek.
tidak merias diri, menggunakan parfum, berpakaian mewah, bersolek, bermake up dan yang semisal, dan juga keluar rumah keluyuran kemana-mana selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Nggak boleh, haram. Ya. Kami baru menikah 2 minggu udah main padel. Waktu nangisnya banget gitu kan, udah main padel, make up ini, keluar keluyuran semua. Nggak boleh, harus berdiam diri di dalam rumah. Nggak boleh keluar bulan 10 hari. Sampai nanti boleh baru dia boleh keluar. Karena belum boleh menikah. Ini namanya iddah di masa iddah. Jangan bersuami. Kadang-kadang istri udah kemana-mana. Bahkan suaminya juga ikut ngantrin juga. Kuburan. Perempuan itu tidak boleh mengantarkan jenazah ke kuburan. Haram. Kecuali yang mengantarkan hanya kerabat terdekat. Itu ulama. Ya Ustaz, kalau nggak percaya baca ini, tanya sama ChatGPT lah. Kalau tanya sama Ustaz tadi kan bisa kan. Kalau nggak tahu ya ChatGPT-nya paham atau enggak. Suruh baca literasi, fikih, klasik. Perempuan itu tidak boleh mengantarkan jenazah ikut rombongan. Tapi itu fakta hukum yang berlawanan dengan realitas kebiasaan. Sama istri, apalagi istri. Terus gimana? Ya gimana nih? Nanti pas dia yang keluar, orang. Kalau mau nganterin keluarga perempuan yang mungkin di mobil jangan. Kalau nanti mau ziarah setelah orang-orang selesai pulang, keluarga yang perempuan mau ziarah silahkan. Tapi ikut mengantarkan bersama-sama bercampur seperti itu, ini tadi boleh. Menangis. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan dan kesibukan-kesibukan yang lain. Selama masa iddah 4 bulan 10 hari, seorang istri tidak diperkenan melakukan aktivitas di luar lagi bersolek dan yang semisal. Kalau wanita karir bagaimana? Saya tahu ini kemudiannya kan saya kasih kesempatan. Orangnya kemana-mana saya aja banyak sendiri. Kalau wanita karir gimana? Ya, wanita karir dibolehkan dengan syarat betul-betul lulus kriteria. Apa kriteria? Tidak ada nafkah yang bisa mencukupi untuk kehidupan dia. Jika dia tidak keluar untuk bekerja, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya. Primer ya, bukan sekunder, apalagi tersier. Saya jadi nggak bisa beli iPhone 17. Nah, ini primer. Primer itu kalau dia nggak ada, mati. Gunanya primer. Kalau sesuatu itu tidak ada, akan mati. Kehilangannya ya. Tapi kalau sekunder, apalagi tersier yang prevensi yang cuma gaya hidup, nggak dimaksud seperti itu. Untuk menghidupi. Ada definisi menghidupi apa? Dalam agama dikatakan definisi menghidupi itu primer. Apa primer? Ya tadi untuk makan. Dia nggak bisa makan kalau dia nggak kerja. Dia nggak bisa pakai pakaian kalau dia nggak kerja. Nggak bisa punya tempat tinggal. Ya, maka dibolehkan dia bekerja sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer. Dapat kerjaan, ya sudah. Tapi gak usah bersolek. Jangan bersolek. Gak usah melihat sendiri terlanjur terlanjur puas. Kerjanya jam berapa? Saya tanya, jam 7 masuk usaha. Pulang jam berapa? Jam 4. Ya udah, Anda boleh ada keluar dari jam 7 sampai jam 4. Yang kecuali waktu perjalanan pulangnya nggak dianggap karena itu kan wajib harus. Oh gitu. Tapi kalau misalnya jam 4 pulang, jam 8-nya lagi di mall sama teman, nggak boleh. Jadi jangan pakai dalil wanita. Agama memberikan kompensasi, tetapi kompensasi bukan untuk digampang-gampangkan dan bukan jadi mainan.
Maka wanita karir yang memang nafkah primernya tidak akan tercukupi kecuali dengan dia bekerja karena gak ada lagi yang menghidupi dia setelah dia ditinggal oleh suaminya. Ya, dan suaminya tidak memiliki peninggalan apa-apa, keluarga juga nggak ada, tapi dia harus berlanjut hidup, dia harus bekerja, maka dibolehkan bagi dia untuk. Jadi ini mix ikat, nggak 100% ikat, dia tetap tidak bersoleh berlebihan, dia tetap wajib di rumah di waktu yang normal, tapi di waktu mengharuskan dia bekerja dia dipersilakan untuk bekerja. Nggak boleh nanti sama terus diajak ngobrol dulu mau nongki sebentar terus ada laki-laki lain mau PDKT sama saya boleh dia masih masa ya bulan 10 hari tapi kan ini sambilan membuka hati sambil juga akan saya sekarang bekerja boleh anda hanya dapat kompensasi untuk bekerja karena anda sekarang masih di masa haram sebenarnya. Nanti selesai 40 hari bebas PDKT mau apa gitu jelas saudara. Oke, ini permasalahannya bukan itu. Ini permasalahannya adalah di antara hak harta peninggalan atas dirinya sendiri. Contoh yang nomor 4 adalah kebutuhan primer istri yang ditinggal meninggal. Maksudnya apa? Berarti dari harta peninggalan suami itu ada harta yang harus dialokasikan untuk kebutuhan istri yang ditinggal selama 4 bulan 10 terutama 4 tinggal karena perempuan harus tinggal di dalam rumah dan nggak boleh kemana-mana. Di rumah yang mana? Rumah yang dia tinggal bersama suaminya. Kamu nggak paham?